Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak kita akan menjelaskan tentang illegal content dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Johnson dengan NIM 132100021. Next slide. Saya akan menjelaskan latar belakang dulu. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, bersama dengan manfaatnya, internet juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah meningkatnya kejahatan konten ilegal. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk, termasuk tapi tidak terbatas pada distribusi konten ilegal seperti pornografi anak, judi ilegal, penyebaran informasi palsu, serta kegiatan kriminal lainnya yang merugikan masyarakat. Kejahatan konten ilegal memiliki dampak yang serius terhadap berbagai lapisan masyarakat. Dampak ini tidak hanya terbatas pada tingkat individu, namun juga dapat merugikan keamanan sosial dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang masalah kejahatan konten ilegal menjadi penting untuk mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif. Next. Berikutnya ada identifikasi masalah. Pada era digital ini, kejahatan konten ilegal semakin berkembang dan menantang. Penggunaan teknologi ini oleh pelaku kejahatan membuatnya sulit deteksi dan ditanggulangi. Kemudian dark web dan teknologi enkripsi membuat jejak digital pelaku sulit diikuti oleh penegak hukum. Oleh karena itu, tentunya pemahaman dalam tentang sifat, metode, dan skala kejahatan konten ilegal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Ini ada 3 dan ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang masalah dan kejahatan konten ilegal, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan, serta merumuskan solusi dan strategi penanggulangan efektif dengan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini. Diharapkan dapat memberikan kontribusi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ilegal di era digital ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Said dengan NIM 1321011. Sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang dan karakteristik kejahatan konten ilegal, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi penanggulangan yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum, pemerintah, dan lembaga terkait mengenai urgensi penanggulangan kejahatan konten ilegal dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Kejahatan ini melibatkan penggunaan internet, komputer, dan jaringan digital sebagai alat untuk melakukan aktivitas ilegal. Cybercrime mencakup berbagai tindakan, termasuk pencurian identitas, penipuan online, serangan malware, dan distribusi ilegal konten. Nah, jenis-jenis cybercrime, yang pertama ada pencurian identitas atau identity theft. Pencurian identitas melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan finansial atau melakukan tindakan kriminal lain. Yang kedua ada phishing. Phishing adalah upaya memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan data kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik. Yang ketiga ada malware attack. Serangan malware melibatkan penggunaan perangkat lunak berbahaya untuk merusak atau mengakses informasi tanpa izin pada sistem komputer. Oke, selanjutnya di sini saya Ardi Faisal dengan NIM 1321018 akan melanjutkan dari jenis-jenis cybercrime. Di sini ada cyberstalking. Cyberstalking adalah tindakan menguntit atau mengganggu seseorang secara online, seringkali melalui media sosial atau email. Dan kedua ada distribusi illegal content. Distribusi illegal content mencakup penyebaran materi yang melanggar hukum seperti pornografi anak, konten teroris, atau materi ilegal lainnya. Di sini ada cyber law.
Cyber law ini merupakan salah satu masalah di Indonesia yang ruang lingkupnya berasal dari hukum global internasional. Ini mencakup regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi tantangan hukum yang timbul dari penggunaan teknologi informasi. Nah, di sini ada regulasi terkait illegal content. Yang pertama ada Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Pasal dalam undang-undang ini berfokus pada perlindungan terhadap privasi, keamanan informasi, dan penanganan tindakan kriminal, termasuk distribusi illegal content. Yang kedua ada Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber. Konvensi ini menetapkan kerangka kerja hukum internasional untuk melawan kejahatan cyber, termasuk illegal content. Negara-negara yang menjadi anggota diharapkan untuk mengadopsi langkah-langkah hukum yang efektif untuk melawan kejahatan cyber. Oke, next selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 13210112. Tanggung jawab hukum platform. Platform digital memiliki peran penting dalam mengatasi illegal content. Beberapa negara telah mengadopsi regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum platform digital terkait dengan konten yang diunggah oleh pengguna mereka. Tantangan dan perdebatan. Ketidakjelasan batas hukum. Ketidakjelasan batas hukum antara yurisdiksi nasional dan internasional dapat menjadi tantangan dalam penanganan cybercrime, terutama terkait illegal content. Yang kedua, perlindungan privasi dan kebebasan berbicara. Regulasi terkait illegal content juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kebebasan berbicara di lingkungan digital. Kemudian, motif penyebaran illegal content. Yang pertama ada keuntungan finansial. Motif utama di balik penyebaran illegal content adalah keuntungan finansial. Pelaku dapat menghasilkan uang dari kegiatan ilegal ini melalui penjualan konten atau mendapatkan keuntungan dari iklan atau AdSense yang ditempatkan di situs web mereka. Yang kedua ada ideologi atau propaganda. Beberapa kasus ilegal konten memiliki motif ideologis atau propagandis. Kelompok tertentu dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan atau ideologi tertentu untuk tujuan politik, agama, atau tujuan tertentu lainnya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Niksa Triguntoro. Kali ini saya akan menjelaskan penyebab meningkatnya kasus illegal content. Yang pertama ada anonimitas di internet. Kemudian untuk tetap anonim di dunia maya membuat pelaku illegal content merasa lebih aman dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal ini mempersulit upaya penegakan hukum untuk melacak dan menangkap pelaku. Yang kedua ada teknologi enkripsi. Penggunaan teknologi enkripsi membuat komunikasi antara pelaku illegal content dan konsumennya sulit diawasi. Hal ini memperparah masalah penegakan hukum dan mempersulit identifikasi pelaku. Selanjutnya ada penanggulangan terhadap illegal content. Yang pertama ada penguatan hukum dan regulasi. Penguatan hukum dan regulasi terkait internet dan konten digital dapat menjadi solusi. Hukuman yang lebih berat dan regulasi yang lebih ketat dapat menjadi deteren bagi pelaku illegal content. Yang kedua, ada pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan mengenai risiko dan dampak negatif dari illegal content perlu ditingkatkan. Kesadaran publik akan konsekuensi hukum dan moral terkait penyebaran dan konsumsi konten ilegal dapat membantu mengurangi insiden ini. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat, namun juga membuka celah bagi tindak kriminal seperti penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, penegakan etika terhadap isi media interaktif harus terus dikaji agar tidak menjadi sebuah kebijakan tanpa tindakan. Indonesia telah mengatur tindak kejahatan cyber dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun undang-undang tersebut tidak mengatur tindak kejahatan cyber secara spesifik, namun Undang-Undang ITE dapat dijadikan payung hukum yang kuat dalam menjerat pelaku tindak kejahatan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.